Arini Setyaningrum adalah definisi kesuksesan yang terwujud dalam bentuk manusia. Namanya disegani di kalangan pebisnis tingkat atas, sebagai pendiri sekaligus CEO dari Mahakarya Group, sebuah konglomerasi yang merentangkan sayapnya dari properti, manufaktur, hingga teknologi. Pada usianya yang baru menginjak 38 tahun, ia telah membangun sebuah imperium yang membuat banyak orang berdecak kagum. Ketegasannya dalam rapat dewan direksi sama legendarisnya dengan kemampuannya menganalisis data pasar dalam hitungan menit. Logika adalah senjatanya, dan data adalah panglimanya. Ia adalah seorang ratu di kerajaannya sendiri, seorang arsitek bagi takdirnya. Namun, setiap kali ia melangkahkan kaki melewati pintu penthouse super mewah yang menghadap langsung ke jantung kota Jakarta, baju zirah CEO itu seolah luruh dengan sendirinya, meninggalkan seorang wanita bernama Arini yang merindukan kehangatan sebuah rumah. Rumah itu sendiri adalah sebuah karya seni. Didesain dengan gaya minimalis modern, setiap sudutnya memancarkan kemewahan yang tidak berteriak. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan kota yang berkelip seperti permadani permata di malam hari. Perabotan dari desainer ternama tertata apik, memberikan kesan lapang dan berkelas. Tidak ada satupun barang yang tidak pada tempatnya. Semuanya sempurna, teratur, dan terkendali. Sama seperti citra publik Arini. Namun, beberapa bulan terakhir, kesempurnaan itu terasa dingin, hampa, dan penuh kebohongan. Malam itu, Arini sedang duduk di sofa kulit berwarna gading di ruang keluarga. Laptopnya menyala di atas meja marmer di depannya. Layar menampilkan grafik penjualan kuartal terakhir. Namun matanya tidak benar-benar fokus pada angka-angka itu. Pikirannya melayang pada suaminya, Bramantio Wicaksono. Bram, pria yang dinikahinya 8 tahun lalu, saat Mahakarya Group masih dalam tahap rintisan. Pria yang dulu mendukungnya dengan senyum hangat dan pelukan erat, kini terasa semakin jauh, seperti bayangan yang memudar saat matahari terbenam. Bram bekerja di perusahaannya. Atas desakan Bram sendiri beberapa tahun lalu, Arini memberinya posisi sebagai direktur pemasaran. Bram memang memiliki karisma dan kemampuan bersosialisasi yang baik, kualitas yang dibutuhkan untuk posisi itu. Awalnya semua berjalan lancar. Bram membawa beberapa kesepakatan besar, dan Arini bangga padanya. Namun, seiring waktu, sesuatu berubah. Kekuasaan dan kemewahan yang datang dari kesuksesan Arini sepertinya telah mengubah Bram. Suara pintu depan yang terbuka membuyarkan lamunan Arini. Jarum jam di dinding digital menunjukkan pukul 11 malam. Bram masuk dengan langkah yang sedikit tergesa, melonggarkan dasinya yang bermerek. "Malam, sayang," sapa Bram, berusaha terdengar biasa saja sambil meletakkan tas kerjanya di kursi. Ia menghampiri Arini dan mengecup keningnya. Sebuah ritual yang kini terasa mekanis. Arini memaksakan seulas senyum. "Malam, Mas. Rapatnya berjalan lancar?" tanyanya. Suaranya lebih datar dari yang ia inginkan. "Oh, sangat lancar. Melelahkan sekali," jawab Bram, berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air. Klien dari Jepang itu detailnya bukan main. "Kita harus bolak-balik revisi proposal sampai 3 kali." Arini hanya mengangguk. Kebohongan itu begitu halus, begitu terlatih. Klien dari Jepang sudah menandatangani kontrak minggu lalu. Arini sendiri yang memimpin rapat finalisasinya melalui konferensi video dari ruang kerjanya. Bram bahkan tidak ada di rapat itu. Ia izin karena alasan, pertemuan dengan calon vendor baru. Alasan yang sama yang ia gunakan malam ini. Saat Bram kembali ke ruang keluarga dan duduk di sebelahnya, Arini menciumnya. Aroma samar parfum wanita yang manis dan sedikit menyengat. Sangat berbeda dari aroma parfum Chanel nomor 5 miliknya yang klasik dan lembut. Itu aroma yang sama yang beberapa kali tercium samar dari jas Bram dalam beberapa bulan terakhir. Setiap kali Arini bertanya, Bram selalu punya jawaban siap sedia. Mungkin dari rekan kerja wanita di lift, atau tadi bersenggolan dengan seseorang di lobi. Alasan-alasan yang dulu Arini terima, namun kini terdengar seperti lonceng alarm yang memekakan telinga. "Kamu sudah makan?" tanya Arini, berusaha menjaga percakapan tetap normal. "Sudah tadi, sambil rapat." "Kamu jangan menungguku,"
Kan sudah aku bilang, kata Bram, meraih remote televisi dan menyalakannya, seolah menciptakan dinding suara di antara mereka. Ponsel Bram yang tergeletak di meja bergetar. Layarnya menyala sesaat. Sebuah notifikasi pesan muncul, dan Bram dengan gerakan refleks yang terlalu cepat segera menyambar ponsel itu dan membalikannya. Gerakan kecil itu tidak luput dari pandangan Arini. Itu adalah puncak dari serangkaian kejanggalan yang telah menumpuk. Keheningan di antara mereka terasa berat. Hanya diisi oleh suara presenter berita dari televisi. Arini menatap suaminya, pria yang tidur di ranjang yang sama dengannya setiap malam, namun kini terasa seperti orang asing. Siapa wanita dengan parfum manis itu? Siapa yang mengiriminya pesan selarut ini? Keesokan harinya, saat Bram sedang mandi, Arini duduk di meja kerjanya yang berada di sudut kamar tidur mereka. Sebuah email masuk ke alamat email pribadinya. Subjeknya, laporan tagihan kartu kredit platinum, bulan ini. Biasanya ia hanya akan melirik total tagihan dan langsung membayarnya tanpa memeriksa rinciannya. Tapi tidak kali ini. Didorong oleh firasat buruk yang semakin kuat, ia membuka lampiran PDF itu. Jarinya menggerakkan tetikus dengan lambat. Matanya memindai setiap baris transaksi. Restoran, butik pakaian pria, toko golf, semua tampak normal. Sampai matanya berhenti pada 2 transaksi yang dilakukan pada hari yang sama, 2 minggu lalu. Hari di mana Bram mengaku, lembur sampai pagi untuk menyiapkan presentasi penting. Transaksi pertama, butik perhiasan eleganza, 85 juta rupiah. Arini mengerutkan kening. Ulang tahunnya masih 4 bulan lagi. Ulang tahun pernikahan mereka juga sudah lewat. Bram tidak pernah memberinya hadiah perhiasan semahal itu di luar acara spesial. Transaksi kedua, dilakukan 1 jam setelahnya. Restoran La Serre, 5.750.000 rupiah. Sebuah restoran Prancis yang sangat eksklusif dan romantis. Tempat yang tidak mungkin digunakan untuk rapat bisnis formal. Jantung Arini mulai berdebar kencang. Ia membuka kalender digitalnya, memeriksa jadwalnya dan jadwal Bram pada tanggal tersebut. Sesuai dugaannya, jadwal resmi Bram kosong, dengan catatan pribadi darinya. Lembur di kantor. Sebuah bongkahan es seolah terbentuk di perut Arini. Ini bukan lagi firasat. Ini adalah data. Fakta dingin yang tercetak hitam di atas putih. 85 juta untuk perhiasan yang tidak pernah ia lihat. Dan makan malam romantis di tempat yang bukan untuknya. Logika dan data yang selama ini menjadi andalannya kini berbalik menikamnya dengan brutal. Ratu di kerajaan bisnis itu kini hanyalah seorang istri yang dikhianati di dalam istananya sendiri. Rasa sakit itu begitu tajam, begitu nyata, hingga ia harus memegang pinggiran meja untuk menahan tubuhnya agar tidak limbung. Tapi di balik rasa sakit itu, sesuatu yang lain mulai bangkit. Sesuatu yang dingin, keras, dan penuh perhitungan. Api kesedihan itu mulai padam, menyisakan bara kemarahan yang membara. Arini tidak tidur semalaman. Ia berbaring di samping Bram, merasakan panas tubuh suaminya. Namun yang ada di benaknya hanyalah dinginnya pengkhianatan. Setiap napas Bram yang teratur terdengar seperti sebuah ejekan. Pikirannya yang biasa jernih dan terstruktur kini dipenuhi oleh kepingan-kepingan puzzle yang menyakitkan. Aroma parfum, telepon yang disembunyikan, alasan lembur yang dibuat-buat, dan kini, tagihan kartu kredit yang menjadi bukti tak terbantahkan. Sebagai seorang pebisnis, ia tahu bahwa tindakan gegabah berdasarkan emosi adalah jalan menuju kehancuran. Ia tidak akan mengkonfrontasi Bram hanya dengan selembar tagihan. Ia butuh bukti yang visual, yang absolut, yang tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi Bram untuk berkelit atau memutarbalikkan fakta. Ia butuh amunisi untuk pertempuran yang akan datang. Pagi harinya, Arini bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Ia menyiapkan sarapan, membahas jadwal hari itu dengan Bram, dan bahkan mengingatkannya tentang janji temu dengan dokter gigi. Topengnya terpasang sempurna. Bram, yang sama sekali tidak menyadari badai di dalam diri istrinya, berangkat kerja dengan senyum puas, merasa aman dalam dunianya yang penuh kebohongan. Segera setelah Bram pergi, Arini masuk ke ruang kerjanya. Ia tidak menelepon dari ponsel pribadinya. Ia menggunakan telepon kantor yang terenkripsi,
menghubungi nomor yang ia dapatkan dari kepala tim legal Mahakarya Group, seorang pria tua loyal yang sudah seperti ayah baginya. Setelah percakapan singkat dan penuh kode, ia mendapatkan apa yang ia butuhkan. Nama dan nomor sebuah agensi detektif swasta terbaik di Jakarta, yang terkenal dengan hasil kerja yang bersih dan kerahasiaan yang terjamin. Pertemuan diatur siang itu juga di sebuah kafe hotel yang sepi. Arini datang tepat waktu, mengenakan blus sutra dan celana panjang bahan. Penampilannya lebih mirip seorang eksekutif yang akan melakukan negosiasi bisnis daripada seorang istri yang patah hati. Pria yang menemuinya memperkenalkan diri sebagai Hermawan. Perawakannya biasa saja, tidak mencolok, dengan tatapan mata yang tajam dan jeli. Ia adalah tipe orang yang bisa melebur dengan kerumunan tanpa disadari. "Selamat siang, Ibu Arini," sapa Hermawan dengan suara rendah dan profesional. "Bisa saya bantu?" Arini tidak berbasa-basi. Ia meletakkan sebuah amplop di atas meja. Di dalamnya ada foto Bram dan informasi pribadinya. "Saya butuh pengawasan penuh terhadap orang ini. Jadwalnya di luar kantor. Dengan siapa ia bertemu, di mana, dan kapan. Saya mau bukti foto dan video. Saya tidak mau ada spekulasi. Saya mau fakta visual. Cepat, bersih, dan tidak bisa dibantah. Kerahasiaan adalah prioritas utama. Berapapun biayanya, bukan masalah." Hermawan melirik isi amplop sekilas, lalu menatap Arini dengan tenang. "Saya mengerti. Kami akan mulai bekerja hari ini juga. Kami akan memberikan laporan setiap hari melalui jalur komunikasi aman yang akan kita sepakati." Hari-hari berikutnya adalah siksaan bagi Arini. Ia harus menjalani rutinitasnya seolah normal. Memimpin rapat, membuat keputusan bernilai triliunan rupiah, tersenyum pada mitra bisnis, sementara di dalam hatinya ada lubang menganga yang terus membesar. Setiap malam, ia harus berbagi ranjang dengan pria yang sedang ia selidiki. Ia harus mendengarkan kebohongan-kebohongan baru Bram tentang harinya yang melelahkan, sambil menahan keinginan untuk melemparkan semua bukti yang mulai terkumpul ke wajahnya. Laporan dari Hermawan datang setiap malam melalui aplikasi pesan terenkripsi. Isinya singkat, padat, dan menyakitkan. Hari pertama, target makan siang dengan seorang wanita di restoran Mediterania, area SCBD. Terlampir foto. Hari kedua, target menjemput wanita yang sama dari sebuah lobi apartemen di Kuningan, menuju pusat perbelanjaan mewah. Terlampir foto. Hari ketiga, target dan subjek wanita memasuki sebuah hotel di pusat kota pada jam 15, keluar pada jam 17.30. Terlampir video dari seberang jalan. Setiap foto dan video adalah tusukan baru. Arini melihat suaminya tertawa lepas dengan wanita lain, seorang wanita muda berparas cantik dengan aura manja, dengan cara yang sudah lama tidak pernah ia lihat ditujukan untuknya. Ia melihat Bram membukakan pintu mobil untuk wanita itu, membelai rambutnya, dan menatapnya dengan tatapan memuja. Wanita itu, yang kemudian diidentifikasi oleh tim Hermawan sebagai Diana, seorang model Instagram yang sedang naik daun. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi amarah yang dingin. Ia bukan lagi Arini yang terluka. Ia adalah CEO Mahakarya Group yang sedang menghadapi pengkhianatan dari salah satu direkturnya. Pengkhianatan ini bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga berpotensi merusak citra perusahaan jika sampai tercium publik. Bram, dengan posisinya, adalah representasi dari Mahakarya Group. Tingkah lakunya adalah cerminan dari nilai-nilai perusahaan. Pada hari kelima, laporan final dari Hermawan datang dalam bentuk sebuah paket yang diantar oleh kurir tanpa nama ke kantornya. Arini membukanya di dalam ruang kerjanya yang kedap suara. Di dalamnya ada sebuah flash disk dan beberapa lembar foto yang dicetak dengan kualitas tinggi. Puncaknya adalah sebuah catatan kecil dari Hermawan. Target memiliki reservasi makan malam atas nama Bramantio di restoran Laser malam ini, pukul 20. Meja untuk 2 orang. Laser, nama restoran yang sama dari tagihan kartu kredit itu. Malam ini, Arini menatap foto-foto di tangannya. Foto Bram dan Diana berciuman di lobi hotel. Foto mereka bergandengan tangan di mal. Setiap gambar adalah paku terakhir yang menancap di peti mati pernikahannya. Air matanya sudah kering.
Yang tersisa hanyalah resolusi yang membeku. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan berteriak. Malam ini, ia tidak akan datang sebagai istri yang tersakiti. Ia akan datang sebagai CEO Arini Setianingrum, pemilik perusahaan tempat Bram bekerja, pemilik kartu kredit yang membiayai semua kemewahan ini, pemilik tahta yang akan menjatuhkan vonisnya sendiri. Ia berdiri, berjalan menuju lemari pakaian besar di ruang pribadinya yang terhubung dengan kantor. Ia melewati gaun-gaun santai dan memilih sebuah gaun syat berwarna merah marun yang tegas dan berkelas. Gaun yang biasa ia kenakan untuk menandatangani kesepakatan bisnis paling penting. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang menatap balik bukanlah korban. Ia adalah seorang eksekutor. Malam ini, pertunjukan akan segera dimulai, dan ia yang akan menjadi sutradaranya. Restoran La Serre adalah sebuah oase kemewahan yang tersembunyi di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Cahaya temaram dari lampu-lampu kristal menggantung rendah, menebarkan kilau hangat di atas meja-meja yang tertata sempurna dengan taplak linen putih dan peralatan perak yang berkilauan. Alunan musik jazz instrumental mengalun lembut, cukup pelan untuk memungkinkan percakapan intim namun cukup keras untuk meredam obrolan dari meja lain. Aroma roti panggang segar dan saus mentega berpadu dengan wangi bunga lili yang diletakkan di tengah ruangan. Ini adalah tempat di mana kesepakatan bisnis besar dirayakan dan perselingkuhan mahal disembunyikan dengan elegan. Di salah satu meja terbaik di sudut ruangan, Bramantio Wicaksono sedang memainkan perannya dengan sempurna. Ia tampak gagah dalam balutan kemeja biru tua yang pas di badan, lengan bajunya digulung hingga ke siku, memperlihatkan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Jam tangan yang merupakan hadiah ulang tahun dari Arini 2 tahun lalu. Di hadapannya, Diana menatapnya dengan mata berbinar. Dagunya ditopang oleh kedua tangannya dengan gestur manja. Jadi, proyek besar itu akhirnya selesai. Tanya Diana, suaranya mendayu. Kamu pasti hebat sekali, Mas. Selalu jadi yang terbaik. Bram tersenyum. Senyum puas seorang pria yang egonya sedang dipijat dengan lembut. Tentu saja. Tanpa sentuhanku, tim pemasaran tidak akan bisa apa-apa. Arini saja mengakuinya. Ucapnya, menambahkan sedikit bumbu kebohongan untuk meninggikan citranya sendiri. Baginya, ini adalah pelarian. Di sini, bersama Diana, ia bukan hanya suami Arini Setianingrum, atau seorang direktur yang posisinya adalah pemberian. Di sini, ia adalah Bramantio, sang penakluk, pria sukses yang dipuja oleh wanita muda dan cantik. Aku capek, Di. Benar-benar capek. Lanjut Bram sambil meraih gelas anggurnya. Arini itu, dia tidak mengerti. Pikirannya hanya kerja, kerja, dan kerja. Semuanya harus sempurna, terstruktur. Dia lebih mirip robot daripada istri. Tidak ada kehangatan, tidak ada apresiasi untuk semua kerja kerasku. Keluhan itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Sebuah narasi yang telah ia ulang-ulang dalam benaknya hingga ia sendiri mulai mempercayainya sebagai kebenaran mutlak. Ia sengaja melupakan fakta bahwa kerja kerasnya dibayar dengan gaji fantastis dari perusahaan istrinya, dan bahwa robot yang ia keluhkan adalah wanita yang sama yang telah membangun fondasi bagi semua kemewahan yang kini ia nikmati. Diana mengulurkan tangannya, mengelus punggung tangan Bram di atas meja. Kasian sekali pacarku ini. Makanya, kamu itu butuh aku. Aku yang bisa mengerti kamu, yang bisa menghargai kamu apa adanya. Bram merasakan gelombang kepuasan. Inilah yang ia cari. Pengakuan, pemujaan. Sesuatu yang menurutnya tidak pernah lagi ia dapatkan dari Arini. Aku tahu, sayang. Aku tahu, katanya. Suaranya melembut. Ia kemudian meraih sebuah kotak bludru kecil dari saku jasnya. Ini untukmu. Karena kamu sudah sabar menungguku. Mata Diana langsung berbinar saat melihat kotak itu. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian berkilauan di bawah cahaya lampu. Harganya 85 juta rupiah. Sebuah angka yang dengan mudah Bram habiskan menggunakan kartu kredit tambahan dari Arini. Mas Bram ini indah sekali. Pekik Diana tertahan. Kegembiraannya tulus bercampur dengan keserakahan.
Aku tidak tahu harus bilang apa. Kamu baik sekali. Pakai, bisik Bram. Ia berdiri, berjalan ke belakang kursi Diana, dan dengan gerakan mesra memasangkan kalung itu di leher jenjangnya. Saat jemarinya menyentuh kulit Diana, ia merasa seperti raja dunia. Ia benar-benar yakin bahwa ia memegang kendali penuh atas hidupnya. Ia punya istri yang kaya raya di rumah, dan seorang selingkuhan muda yang memujanya di sini. Ia merasa bisa memiliki keduanya. Jadi, kapan? Tanya Diana setelah Bram kembali duduk. Jemarinya tak henti-hentinya menyentuh liontin baru di lehernya. Pertanyaan itu menggantung di udara. Sebuah pertanyaan yang selalu ia ajukan. Kapan kamu akan bicara pada Arini? Kapan aku bisa memiliki kamu seutuhnya, tanpa harus sembunyi-sembunyi seperti ini? Bram menyesap anggurnya, menunda jawaban. Sabar, sayang. Sedikit lagi. Setelah bonus tahunan cair, aku akan punya modal yang cukup untuk memulai hidup baru. Aku akan mengatur semuanya. Kamu hanya perlu percaya padaku. Nanti, semua yang Arini punya, bisa jadi milik kita. Janjinya. Sebuah fantasi liar yang ia bangun untuk menenangkan Diana sekaligus meyakinkan dirinya sendiri. Mereka melanjutkan makan malam mereka, tertawa dan bercanda, terbungkus dalam gelembung ilusi mereka sendiri. Bram menceritakan lelucon-lelucon kantor. Diana menceritakan drama di antara teman-teman sosialitanya. Mereka memesan hidangan penutup paling mahal, sebotol anggur lagi. Benar-benar tidak menyadari kehadiran sosok wanita yang baru saja melangkah masuk melewati pintu depan restoran. Sosok itu berjalan dengan langkah yang mantap dan tanpa keraguan. Tatapan matanya lurus dan tajam, terkunci pada satu target. Meja nomor 12 di sudut ruangan. Para pelayan yang melihatnya seolah terpana oleh auranya yang kuat. Seorang wanita yang jelas tidak datang untuk menikmati makan malam romantis. Gelembung ilusi Bram dan Diana akan segera pecah. Pintu kaca restoran La Serre yang berat berayun tanpa suara, mempersilakan sesosok wanita masuk. Kehadirannya seketika menarik perhatian, meski ia tidak melakukan apapun untuk memintanya. Itu adalah Arini Setianingrum. Ia mengenakan gaun merah marun yang memeluk tubuhnya dengan pas. Potongannya sederhana namun memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan leher jenjang dan anting berlian sederhana yang menangkap cahaya. Langkahnya mantap di atas sepatu hak tinggi yang tidak mengeluarkan suara berisik. Seolah lantai marmer itu tunduk pada setiap pijakannya. Beberapa kepala menoleh. Para pria menatap dengan kekaguman. Para wanita menatap dengan rasa ingin tahu. Mereka melihat seorang wanita penting, bukan seorang istri yang datang untuk membuat keributan. Bram dan Diana tidak menyadarinya pada awalnya. Mereka terlalu tenggelam dalam dunia mereka, dalam tawa dan janji-janji palsu. Bram baru saja menyelesaikan sebuah lelucon, dan tawa Diana yang renyah terdengar di meja mereka. Saat itulah Bram, dalam keadaan riang, mengedarkan pandangannya ke sekeliling restoran dengan bangga, seolah ingin memamerkan teman kencannya yang cantik. Dan matanya bertemu dengan mata Arini. Senyum di wajah Bram membeku seketika. Gelas anggur yang hendak ia angkat berhenti di udara. Wajahnya yang tadinya cerah berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Ia seperti melihat hantu, sesosok malaikat pencabut nyawa yang berjalan anggun ke arahnya. Kepanikan yang dingin menjalari tulang punggungnya. Untuk apa Arini di sini? Bagaimana ia bisa tahu? Ribuan pertanyaan berkelebat di benaknya. Tetapi tak satu pun jawaban yang menenangkan. Diana merasakan perubahan drastis pada Bram, mengikuti arah pandangannya. Ia melihat Arini yang semakin mendekat. Tidak seperti Bram, reaksi Diana bukanlah panik, melainkan campuran antara kaget, rasa tertantang, dan sedikit kegembiraan jahat. Inilah dia, sang ratu yang sering diceritakan Bram. Wanita yang ia anggap sebagai penghalang. Diana menegakkan punggungnya, dagunya sedikit terangkat, siap untuk berperang memperebutkan wilayahnya. Arini tiba di meja mereka. Ia tidak menatap Diana. Seluruh perhatiannya terkunci pada Bram. Ia berhenti, dan seulas senyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya, terukir di bibirnya. "Selamat malam, Tuan Bramantio." Sapanya. Suaranya tenang,
terkontrol, dan tajam seperti pecahan kaca. Penggunaan nama formal itu seperti sebuah tamparan tak terlihat. Sepertinya, rapat penting MU malam ini sangat menarik. Bram menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. "Arini, kakau, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya tergagap. Ia mencoba meraih tangan Arini, sebuah gestur refleks untuk menenangkan, tetapi Arini melangkah mundur sedikit, membuat tangan Bram tergantung canggung di udara. Aku hanya ingin memastikan salah satu aset terpenting perusahaan sedang bekerja dengan baik," jawab Arini, matanya masih menatap lurus ke arah Bram, sengaja mengabaikan Diana seolah wanita itu hanyalah hiasan meja. "Dan sepertinya, kamu memang sedang bekerja sangat keras." Rasa malu dan marah mulai menjalari diri Bram. Ia merasa ditelanjangi di depan umum. Ia melirik ke sekeliling. Beberapa tamu di meja terdekat mulai memperhatikan mereka dengan terang-terangan. "Arini, kita bisa bicarakan ini di rumah," desis Bram, mencoba menjaga suaranya tetap rendah. "Jangan membuat keributan di sini." "Keributan?" Arini tertawa kecil. Tawa dingin yang membuat bulu kuduk Bram meremang. "Siapa yang membuat keributan, Mas? Aku hanya datang untuk menyapa. Bukankah begitu caramu memperkenalkan rekan bisnis baru?" Akhirnya, Arini melirik Diana untuk pertama kalinya. Tatapannya memindai dari ujung rambut hingga ujung kaki, berhenti sejenak pada kalung berlian yang berkilau di leher Diana. Merasa mendapat panggung, Diana tersenyum manis pada Arini. "Oh, jadi ini Mbak Arini? Akhirnya kita bertemu." "Mas Bram banyak sekali bercerita tentang Mbak," katanya dengan nada yang dibuat seramah mungkin, tetapi penuh dengan provokasi. Bram panik. "Diana ini, dia klien potensial. Sayang. Kami sedang mendiskusikan kemungkinan kerjasama untuk promosi produk baru," kata Bram, sebuah kebohongan yang terdengar begitu lemah dan menyedihkan bahkan di telinganya sendiri. Arini kembali tersenyum tipis. Ia tidak membantah. Tidak juga mengiyakan. Ia hanya menatap kalung di leher Diana. "Kalung yang sangat bagus, Nona," katanya pada Diana. Suaranya tetap tenang. "Desain yang klasik. Sepertinya saya pernah melihat laporannya di tagihan kartu kredit saya beberapa waktu lalu. Sebuah pengeluaran bisnis yang sangat besar untuk klien potensial." Pukulan itu telak. Wajah Diana berubah pias. Ia tidak menyangka Arini akan menyerang dengan data yang begitu spesifik. Tangan Diana secara refleks menyentuh liontin di lehernya, yang kini terasa panas seperti bara api. Bram merasa dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Ia tidak punya jawaban, tidak punya alibi. Ia terpojok, terperangkap dalam jaring yang ia tenun sendiri, dan sang laba-laba kini berdiri di hadapannya, siap untuk melahapnya hidup-hidup. Suasana di meja itu menjadi begitu dingin dan tegang, seolah udara di sekitarnya membeku. Pernyataan Arini tentang kalung dan kartu kredit menggantung di udara seperti vonis mati. Keheningan yang menyelimuti meja mereka terasa lebih bising daripada teriakan apapun. Wajah Bram berubah dari pucat menjadi merah padam, sebuah warna yang menandakan amarah yang lahir dari rasa malu dan kepanikan yang luar biasa. Ia merasa seperti seekor tikus yang terperangkap dalam sorotan lampu, tidak bisa lari dan tidak bisa bersembunyi. "Apa maksudmu?" desis Bram, nadanya mengancam. "Jangan bicara sembarangan dan menuduh tanpa bukti. Arini, kau mempermalukanku." "Mempermalukanmu?" Arini mengangkat sebelah alisnya. Ia tetap tenang, kontras yang tajam dengan Bram yang mulai kehilangan kendali. "Bukankah kamu yang mempermalukan dirimu sendiri, Tuan Direktur? Menghabiskan uang perusahaan, uangku, untuk wanita lain dan menyebutnya diskusi bisnis?" Dengan gerakan yang disengaja dan tanpa tergesa, Arini mengeluarkan ponselnya dari tas tangan mungilnya. Ia tidak perlu mencari-cari. Ia sudah menyiapkannya. Ia membuka sebuah foto dan meletakkan ponsel itu di atas meja. Layarnya menghadap ke atas, tepat di antara piring hidangan penutup Bram dan gelas anggur Diana. Foto itu sangat jelas. Diambil dari seberang jalan, tetapi fokusnya sempurna. Bram dan Diana keluar dari lobi sebuah hotel mewah di tengah hari kerja. Bram merangkul pinggang Diana dengan posesif, dan wajah mereka sangat dekat,
Bibir mereka hampir bersentuhan. Di sudut bawah foto, terdapat cap tanggal dan waktu yang tak terbantahkan. Ini juga bagian dari diskusi bisnis dengan klien potensial. Tanya Arini. Suaranya tetap rendah namun setiap kata menusuk seperti jarum es. Di lobi hotel, jam 3 sore, hari Selasa. Saat kamu seharusnya berada di kantor untuk rapat anggaran. Anggaran yang, ironisnya, kamu ajukan kepadaku. Itulah titik puncaknya. Bukti visual yang telak itu dipaparkan di depan selingkuhannya, di tengah restoran mewah yang penuh orang, menghancurkan sisa-sisa harga diri dan kendali Bram. Egonya yang rapuh tidak sanggup menanggung beban penghinaan itu. Logikanya lenyap, digantikan oleh insting primitif untuk menyerang balik. Ia tidak lagi melihat Arini sebagai istrinya atau atasannya, tetapi sebagai musuh yang harus dihancurkan. Bram menggebrak meja, membuat piring dan gelas bergetar, menimbulkan bunyi denting yang mengejutkan. Ia mendorong kursinya ke belakang dengan kasar dan berdiri menjulang di hadapan Arini yang tetap duduk dengan tenang. Cukup, raungnya. Dan kemudian, kata-kata yang akan menjadi epitaf bagi kehidupan mewahnya meluncur dari mulutnya, sebuah bentakan yang penuh amarah dan kebencian. Untuk apa kau di sini? Membuatku malu saja. Pulang sana. Suaranya yang keras dan kasar menggema di seluruh ruangan. Alunan musik jazz seolah mati seketika. Percakapan di setiap meja terhenti. Semua garpu dan pisau berhenti bergerak. Seluruh restoran, dari tamu hingga para pelayan, menoleh ke arah sumber keributan itu. Dalam sekejap, mereka menjadi pusat perhatian yang memalukan. Bram, dengan wajah memerah dan napas terengah-engah, berdiri dengan jari telunjuk menuding ke arah istrinya. Diana, setelah keterkejutan awalnya, merasakan gelombang kemenangan. Sebuah senyum sinis yang tipis tersungging di bibirnya. Dalam benaknya, bentakan Bram adalah sebuah deklarasi. Ia memilihnya. Ia membelanya di depan umum, melawan sang istri sah. Ia merasa posisinya kini lebih kuat dari sebelumnya. Namun, ia salah membaca situasinya. Ia salah membaca wanita yang sedang duduk di hadapannya. Arini tidak tersentak. Ia tidak menangis. Ia tidak menunjukkan rasa takut atau sakit hati. Saat bentakan itu menghantamnya, sesuatu di dalam dirinya benar-benar mati. Sisa-sisa terakhir dari Arini sang istri, sisa-sisa kenangan akan pria yang dulu ia cintai, semuanya lenyap dalam gema teriakan itu. Yang tersisa hanyalah Arini Setianingrum, sang CEO. Wanita yang tidak mentolerir pembangkangan, ketidakprofesionalan, dan penghinaan publik dari bawahannya. Ia menatap Bram, yang masih berdiri dengan angkuh, tidak menyadari bahwa ia baru saja menggali kuburnya sendiri. Mata Arini yang tadinya hanya dingin, kini berubah menjadi kosong. Kosong dari emosi pribadi apapun. Di benaknya, sebuah keputusan telah dibuat. Final. Tidak bisa diganggu-gugat. Pertunjukan sandiwara ini sudah berakhir. Dan sekarang saatnya sang sutradara menutup tirai dengan caranya sendiri. Keheningan yang canggung menyelimuti restoran La Serre setelah bentakan Bram. Waktu seolah berjalan melambat. Bram masih berdiri, napasnya memburu, dadanya naik turun karena amarah. Ia menatap Arini dengan tajam, mengharapkan reaksi yang biasa ia dapatkan dari pertengkaran mereka di rumah. Air mata, keheningan yang terluka, atau perdebatan yang melelahkan. Ia mengharapkan Arini akan berdiri dan pergi dengan malu. Namun, Arini tidak melakukan semua itu. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia meraih gelas air di depannya, gelas milik Bram, dan meminumnya seteguk. Gerakan itu begitu lambat, begitu disengaja. Sebuah pertunjukan kecil yang menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Ia meletakkan gelas itu kembali di atas meja tanpa suara, lalu dengan lembut menyeka sudut bibirnya dengan serbet kain. Matanya tidak pernah lepas dari Bram. Duduk. Bramantio, kata Arini. Suaranya tidak meninggi, tetapi mengandung otoritas yang tak terbantahkan, seperti seorang jenderal yang memerintahkan prajuritnya. Bram, yang tadinya merasa di atas angin, sedikit goyah oleh ketenangan Arini. Ia tidak duduk, tetapi arogansinya sedikit memudar, digantikan oleh kebingungan.
Arini tidak memedulikannya. Ia meluruskan punggungnya, dan dalam sekejap, aura istri yang terluka lenyap sepenuhnya, digantikan oleh aura dingin seorang eksekutif puncak yang sedang menangani sebuah masalah serius. Tuan Bramantio, ia memulai, dan penggunaan kembali nama formal itu membuat Bram tersentak. Diana, yang tadinya tersenyum puas, mulai merasakan ada yang tidak beres. Nada bicara Arini bukanlah nada seorang wanita yang cemburu, melainkan nada seorang hakim yang akan membacakan putusan. Sebagai CEO Mahakarya Group, perusahaan yang menggaji Anda dengan sangat baik. Lanjut Arini, suaranya jernih dan stabil, cukup keras untuk didengar oleh meja-meja di sekitar mereka. Saya merasa perlu mengingatkan Anda akan beberapa hal. Bram hendak memotong. Arini, ini bukan tempatnya. Ini adalah tempat yang sempurna. Potong Arini dengan cepat. Matanya berkilat tajam. Karena disinilah Anda menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya. Perilaku Anda malam ini, di tempat umum, saat seharusnya Anda mewakili citra perusahaan, adalah sebuah tindakan yang sangat tidak profesional dan memalukan. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang tepat, tanpa emosi, seperti membacakan sebuah laporan kerugian. Anda tidak hanya mengkhianati kepercayaan pribadi saya, itu urusan lain yang akan kita selesaikan nanti. Tetapi yang lebih penting saat ini, Anda telah secara langsung mencoreng nama baik Mahakarya Group. Anda, sebagai seorang direktur, adalah wajah perusahaan. Dan malam ini, wajah itu menunjukkan arogansi, ketidakjujuran, dan ketidakmampuan mengendalikan emosi. Itu adalah racun bagi budaya korporat yang saya bangun. Wajah Bram menjadi pucat. Ia mulai menyadari arah pembicaraan ini, dan itu membuatnya ngeri. Tunggu dulu, kau tidak bisa. Arini mengangkat tangannya, sebuah gestur kecil yang langsung membungkam Bram. Berdasarkan pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan, penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan tindakan yang merusak citra publik Mahakarya Group, saya tidak punya pilihan lain. Arini berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, membiarkan Bram dan seluruh restoran menahan napas. Ia menatap lurus ke mata suaminya yang kini dipenuhi kengerian. Maka dari itu, terhitung mulai detik ini, Jumat, tanggal 8 Juni, pukul 9 malam lewat 15 menit, Anda, Tuan Bramantio Wicaksono, saya pecat dari posisi Direktur Pemasaran Mahakarya Group. Kata-kata itu jatuh seperti palu godam. Final. Absolut. Bram membeku. Dunia seolah berhenti berputar. Dipecat. Di sini. Di depan selingkuhannya. Di depan puluhan pasang mata. Rasa malu yang ia coba timpakan pada Arini kini berbalik menghantamnya dengan kekuatan 1000 kali lipat. Arini, jangan gila. Ini masalah pribadi kita. Bisiknya putus asa. Arogansinya telah lenyap tak bersisa. Sudah saya katakan, ini bukan lagi masalah pribadi, balas Arini dingin. Anda adalah karyawan saya yang telah melakukan pelanggaran fatal. Keputusan saya sudah final. Ia kemudian mengalihkan pandangannya pada Diana sejenak, yang menatapnya dengan mulut sedikit ternganga. Kalung mahal di lehernya kini tampak seperti jerat. Senyum sinisnya telah lama hilang, digantikan oleh ekspresi syok dan kalkulasi yang cepat. Pria yang ia kira adalah raja ternyata hanyalah seorang pesuruh yang baru saja diusir dari istana. Arini berdiri. Ia merapikan gaunnya, mengambil tas tangannya, dan menatap Bram untuk terakhir kalinya. Mulai besok, jangan pernah lagi menginjakkan kaki di kantor Mahakarya Group. Kartu aksesmu, kartu kredit perusahaan, dan semua fasilitas lainnya akan dinonaktifkan malam ini juga. Tim keamanan akan mengemas barang-barang pribadi Anda dari ruangan Anda dan mengirimkannya kemanapun Anda mau. Selamat malam. Tanpa menoleh lagi, Arini berbalik badan dan berjalan keluar dari restoran. Langkahnya sama mantapnya seperti saat ia masuk. Ia meninggalkan sebuah kawah kehancuran di belakangnya. Bram masih berdiri terpaku, terhina, dan kini, ia baru menyadarinya, menganggur. Ia menatap punggung Arini yang menjauh, punggung wanita yang baru saja mengambil kembali semua yang pernah ia berikan padanya, hanya dalam hitungan menit. Setelah Arini pergi, keheningan di meja nomor 12 terasa memekakan.
Bram masih berdiri membeku. Kata-kata, "Kau dipecat," terus terngiang di telinganya seperti gema yang tak berujung. Wajahnya pucat. Matanya kosong menatap pintu tempat Arini menghilang. Puluhan pasang mata di restoran itu masih tertuju padanya. Beberapa berbisik, yang lain menatap dengan campuran rasa kasihan dan cemoohan. Penghinaan itu terasa seperti jubah berat yang mencekik. "Mas!" Suara Diana memecah keheningan. Nadanya tidak lagi manja, melainkan tajam dan penuh tuntutan. "Apa maksudnya itu tadi? Apa maksudnya? Dipecat?" Bram menoleh pada Diana seolah baru menyadari keberadaannya. Kepanikan dan amarahnya butuh sasaran, dan Diana adalah target terdekat. "Ini semua gara-gara kamu," desisnya. Suaranya serak. "Kalau saja kamu tidak terus merengek minta bertemu di tempat seperti ini." Mata Diana membelalak tak percaya. "Gara-gara aku? Hei, jangan salahkan aku untuk kebodohanmu. Kamu yang bilang kamu punya kendali. Kamu yang bilang istrimu itu hanya robot yang tidak peduli. Ternyata apa? Ternyata kamu hanya anjing peliharaannya yang baru saja ditendang keluar." Balas Diana tak kalah sengit. Suaranya berbisik namun penuh racun. Seorang pelayan mendekati meja mereka dengan canggung, membawa sebuah map kulit kecil. "Permisi, Pak. Tagihannya." Bram menatap pelayan itu dengan pandangan kosong. Lalu dengan gerakan gusar ia merogoh dompetnya. Ia mengeluarkan sebuah kartu kredit berwarna hitam legam. Kartu kredit perusahaan tanpa batas limit yang selalu ia banggakan. Ia melemparkannya ke atas meja. "Ini." Pelayan itu mengambilnya dan pergi. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan wajah yang lebih canggung. "Maaf, Pak. Kartunya ditolak. Sudah kami coba beberapa kali." Kata-kata itu adalah tamparan kedua. "Tidak mungkin," bentak Bram. Cukup keras untuk membuat beberapa tamu menoleh lagi. "Coba lagi. Mesin kalian pasti rusak." "Sudah, Pak. Tertulis, dinonaktifkan oleh pihak bank." Jawab pelayan itu dengan sopan namun tegas. "Arini tidak main-main." Kata-katanya, "Semua fasilitas dicabut malam ini juga, bukanlah gertakan." Rasa dingin yang lebih dalam dari sebelumnya menjalari tubuh Bram. Ia menatap Diana, yang melihat insiden itu dengan mata menyipit, seolah sedang menilai ulang nilai investasi yang buruk. Dengan tangan gemetar, Bram mengeluarkan kartu debit pribadinya, berdoa dalam hati agar saldonya cukup untuk menutupi tagihan makan malam mewah yang kini terasa seperti racun. Beruntung, transaksi itu berhasil. Setelah tagihan terbayar, suasana menjadi semakin buruk. "Jadi, kartu kreditmu juga sudah diblokir?" tanya Diana dengan nada mengejek. Ia mulai melepas kalung berlian dari lehernya. "Lalu ini apa?" "Barang curian dari uang istrimu." Ia melemparkan kalung itu ke atas meja. "Aku tidak mau terlibat masalah. Aku pulang." "Diana, tunggu." Bram mencoba menahannya. "Tunggu apa lagi, Mas? Pertunjukannya sudah selesai. Raja sudah turun tahta," katanya sinis. Tanpa menoleh lagi, Diana berjalan cepat keluar dari restoran, meninggalkan Bram sendirian di tengah reruntuhan malamnya. Bram duduk terdiam selama beberapa menit, mencoba memproses semuanya. Denial. Itu adalah emosi pertamanya. Ini hanya kemarahan sesaat Arini. Besok, setelah emosinya reda, ia akan memintanya kembali. Ia pasti akan melakukannya. Mereka sudah 8 tahun bersama. Tidak mungkin Arini membuangnya begitu saja. Dengan keyakinan buta itu, ia bangkit dan berjalan keluar. Di dalam mobil, ia mencoba menelepon Arini berulang kali. Setiap panggilan langsung dialihkan ke pesan suara. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan." Arini telah memblokir nomornya. Amarah kembali menguasainya. Ia mulai menelepon beberapa anggota dewan direksi yang ia anggap teman. Orang-orang yang sering ia traktir minum atau main golf bersama. Hasilnya sama. Panggilan pertama ke Bahtiar, Direktur Keuangan. "Maaf, Pak. Bapak Bahtiar sedang rapat penting. Tidak bisa diganggu," jawab sekretarisnya dengan nada dingin. Panggilan kedua ke Santoso, Direktur Operasional.
Bapak Santoso sudah dalam perjalanan ke luar negeri. Baru bisa dihubungi minggu depan. Kebohongan yang sangat kentara. Berita sudah menyebar. Arini telah menutup semua pintu untuknya. Dengan kecepatan tinggi, Bram memacu mobilnya pulang menuju penthouse. Disinilah ia akan menyelesaikan semuanya. Ia akan bicara pada Arini dari hati ke hati, meminta maaf jika perlu, dan memperbaiki kekacauan ini. Ia tiba di lobi gedung apartemen mewah itu, memarkir mobilnya di tempat parkir khusus direksi seperti biasa. Ia naik lift pribadi yang langsung menuju ke unit penthouse-nya. Jantungnya berdebar, campuran antara gugup dan marah. Ia tiba di depan pintu kayu jati yang kokoh. Ia memasukkan kunci elektroniknya ke dalam lubang kunci. Tidak ada respons. Ia mencobanya lagi. Tetap tidak ada. Lampu indikator yang seharusnya menyala hijau tetap mati. Ia kemudian mencoba membuka dengan sidik jarinya. Akses ditolak. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia menggedor pintu dengan keras. Arini, buka pintunya. Aku tahu kau di dalam. Kita perlu bicara. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Ia mencoba menekan bel, tetapi tidak ada suara. Ia melihat panel interkom di samping pintu. Layarnya mati total. Arini tidak hanya mengganti kunci, ia telah memutus seluruh akses. Malam itu, Bramantio Wicaksono, pria yang beberapa jam lalu masih menjadi seorang direktur yang disegani dan tinggal di salah satu alamat paling prestisius di Jakarta, berakhir terduduk lemas di lantai koridor yang dingin di depan pintu apartemennya sendiri. Terkunci di luar istananya, dengan kantong kosong dan masa depan yang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan bagi Bram. Ia terpaksa menyewa sebuah kamar di Hotel Bintang 3 yang pengap di pinggiran kota, menggunakan sisa uang di rekening pribadinya. Setiap pagi ia bangun dengan harapan bahwa semua ini hanyalah ilusi, tetapi kenyataan selalu menamparnya dengan keras. Pada hari ketiga, sebuah amplop coklat tebal diantar oleh kurir ke lobi hotelnya. Pengirimnya, sebuah firma hukum ternama yang merupakan perwakilan hukum Mahakarya Group. Tangan Bram sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada 3 set dokumen. Dokumen pertama adalah surat pemecatan resmi, yang ditandatangani oleh Arini selaku CEO dan disetujui oleh seluruh dewan direksi. Isinya merinci pelanggaran-pelanggaran yang telah ia lakukan, dari penyalahgunaan aset perusahaan hingga tindakan yang mencoreng citra korporat. Surat itu dingin, impersonal, dan final. Dokumen kedua adalah surat gugatan cerai. Pengacara Arini tidak membuang waktu. Gugatan itu didasarkan pada perselingkuhan yang terbukti, lengkap dengan lampiran bukti foto dan salinan tagihan kartu kredit. Dokumen ketiga adalah yang paling menghancurkan. Sebuah salinan perjanjian pranikah yang ia tandatangani 8 tahun lalu. Ia hampir tidak mengingatnya lagi, menandatanganinya dengan santai karena saat itu ia begitu mencintai Arini dan merasa hal itu tidak penting. Kini, setiap klausulnya terasa seperti jerat di lehernya. Perjanjian itu dengan jelas menyatakan bahwa semua aset yang diperoleh dari sumber daya, gaji, atau fasilitas yang terafiliasi dengan Mahakarya Group akan tetap menjadi milik Arini jika terjadi perpisahan akibat kesalahan pihak suami, terutama perselingkuhan. Rumah, mobil mewah yang ternyata disewa atas nama perusahaan, sebagian besar investasi sahamnya, semuanya dibangun di atas fondasi milik Arini. Kerajaan yang ia kira miliknya ternyata hanyalah sebuah istana pasir yang indah, dan kini ombak telah datang untuk menyapunya bersih. Putus asa, Bram mulai mencoba mencari pekerjaan baru. Ia menyusun kembali riwayat hidupnya, menonjolkan pencapaiannya sebagai direktur pemasaran. Dengan sisa-sisa kesombongannya, ia menghubungi beberapa headhunter dan kolega lama di perusahaan lain. Percakapan pertama dengan seorang headhunter terdengar menjanjikan. Wah, profil Bapak sangat bagus. Direktur di Mahakarya Group, ya? Sangat impresif. Tetapi kemudian pertanyaan tak terhindarkan itu muncul. Boleh tahu, Pak, alasan pengunduran dirinya? Bram mencoba berbohong. Perbedaan visi dengan manajemen. Hening sejenak di seberang telepon. Begitu ya, Pak?
Karena kabar yang beredar di industri agak berbeda. Nanti saya coba kabari lagi ya, Pak. Panggilan itu tidak pernah datang. Ia mencoba menghubungi seorang teman lama yang kini menjadi manajer senior di sebuah perusahaan kompetitor. Bro, apa kabar? Dengar-dengar lo lagi cari direktur baru ya? Jawaban temannya terdengar canggung. Iya, bro. Tapi, aduh, gimana ya ngomongnya? Reputasi lo lagi kurang bagus sekarang. Cerita soal di restoran itu menyebar cepat sekali. Manajemen di sini nggak akan berani ambil risiko. Maaf ya, bro. Semua pintu tertutup rapat. Namanya telah menjadi racun. Siapa yang mau mempekerjakan seorang pria yang dipecat secara dramatis di depan umum oleh istrinya sendiri yang merupakan seorang CEO berpengaruh? Ia adalah simbol dari risiko, skandal, dan ketidaksetiaan. Di tengah keputusasaannya, ia mencoba menghubungi Diana. Ia butuh seseorang, siapapun. Setelah beberapa kali panggilannya tidak diangkat, ia nekat mendatangi apartemen Diana. Ia menunggu di lobi seperti seorang penguntit. Ketika Diana akhirnya muncul, berjalan bersama seorang pria lain yang lebih tua namun tampak kaya raya, Bram mencegatnya. Diana, kita perlu bicara, katanya memelas. Diana menatapnya dengan jijik. Bicara apa lagi? Aku tidak punya urusan denganmu. Tapi semua janji-janji. Diana tertawa sinis. Janji? Kamu itu penipu, Bram. Menjual mimpi yang bahkan bukan milikmu. Sekarang minggir. Jangan menghalangi jalanku. Ia dan pria itu melenggang pergi, meninggalkan Bram yang termangu di lobi, merasa lebih hina dari sebelumnya. Uang di rekeningnya semakin menipis. Biaya hotel, makanan, semuanya terasa mencekik. Ia terpaksa mulai menjual barang-barang yang tersisa. Jam tangan mewah pemberian Arini adalah yang pertama laku. Ia membawanya ke sebuah toko jam bekas di pusat perbelanjaan. Pria pemilik toko memeriksa jam itu dengan kaca pembesar, menawarnya dengan harga yang jauh di bawah nilai aslinya. Bram, yang tidak punya pilihan, menerimanya dengan perasaan terhina. Kemudian menyusul pakaian-pakaian bermereknya, sepatu kulitnya, bahkan stik golf kesayangannya. Setiap barang yang ia jual terasa seperti menguliti lapisan identitasnya. Ia bukan lagi Bramantio sang direktur yang necis. Ia hanyalah seorang pria putus asa yang mencoba bertahan hidup dari hari ke hari, dengan tumpukan uang tunai yang semakin menipis di sakunya. Istana pasirnya telah runtuh, dan ia kini terkubur di bawahnya. Bulan pertama berlalu seperti badai. Bulan kedua terasa seperti gerimis yang tak kunjung henti, dan pada awal bulan ketiga, Bramantio mencapai titik terendahnya. Uang hasil penjualan barang-barangnya telah habis. Ia diusir dari kamar hotelnya yang pengap pada suatu siang yang terik. Manajer hotel, seorang pria gempal berkumis, berdiri di ambang pintu sementara seorang petugas kebersihan memasukkan sisa pakaian Bram yang kumal ke dalam sebuah kantong plastik hitam. Waktu Anda sudah habis dari kemarin. Pak, bayar untuk seminggu ke depan atau keluar sekarang. Bentak manajer itu tanpa basa-basi. Dengan sisa harga diri yang ada, Bram mengambil kantong plastik itu dan berjalan keluar dari lobi hotel di bawah tatapan mata para tamu lain. Ia tidak punya tujuan. Ponselnya sudah mati total sejak seminggu lalu karena tidak bisa membeli pulsa. Ia benar-benar terputus dari dunia yang pernah ia kenal. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya atap di atas kepalanya. Ia berjalan tanpa arah di jalanan Jakarta yang ramai. Lampu-lampu kota yang dulu tampak indah dari jendela penthouse-nya kini terasa menyilaukan dan mengejek. Ia akhirnya menemukan sebuah bangku kosong di taman kota yang agak gelap. Ia mencoba untuk tidur, tetapi suara klakson, deru mesin, dan dinginnya angin malam membuatnya terus terjaga. Rasa lapar yang melilit di perutnya menjadi teman setianya. Hari-hari berikutnya adalah sebuah rutinitas neraka. Pagi hari, ia akan mencari toilet umum di masjid atau stasiun untuk sekadar membasuh muka. Siang hari, ia berjalan tanpa tujuan, menghindari tatapan orang-orang. Rasa malunya begitu besar hingga ia selalu menundukkan kepala. Untuk makan, ia terpaksa menelan ludah dan harga dirinya, mengais sisa makanan dari tempat sampah di belakang restoran cepat saji. Kadang-kadang,
Jika beruntung, ia mendapatkan nasi bungkus dari komunitas amal yang berkeliling. Ia mencoba menghubungi beberapa teman terakhir yang ia punya, menggunakan telepon umum dengan koin terakhir yang ia temukan. Jawabannya selalu sama, penolakan halus, janji kosong, atau nasihat yang menyakitkan. Bro, gue nggak bisa bantu. Urusan rumah tangga lo rumit, kata seorang teman. Bahkan ia nekat menelepon seorang sepupunya di kampung. Kamu itu bikin malu keluarga saja, Bram. Hardik sepupunya itu setelah mendengar kondisinya. Sudah enak hidup di Jakarta, malah berulah. Jangan hubungi kami lagi. Panggilan itu ditutup. Tembok terakhir, keluarga, telah runtuh. Ia benar-benar sendirian. Penampilannya berubah drastis. Wajahnya yang dulu terawat kini ditumbuhi janggut dan kumis yang tidak terurus. Kulitnya menghitam karena terbakar matahari. Pakaiannya hanya itu-itu saja, kotor dan mengeluarkan bau tidak sedap. Berat badannya turun drastis, menyisakan sosok kurus dengan tatapan mata yang kosong. Ia menjadi bagian dari pemandangan kota yang sering ia abaikan dulu. Seorang gelandangan, salah satu dari wajah-wajah tanpa nama yang menghuni kolong jembatan dan emperan toko. Suatu malam, hujan turun dengan derasnya. Bram berhasil menemukan tempat berteduh di depan sebuah ruko yang sudah tutup. Kanopinya cukup lebar untuk melindunginya dari air hujan. Ia meringkuk kedinginan, memeluk kantong plastiknya yang berisi satu-satunya harta yang tersisa. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat jalan raya. Mobil-mobil mewah melintas, memecah genangan air, lampu-lampunya yang terang menembus kegelapan malam. Sebuah sedan hitam metalik berhenti di lampu merah, tidak jauh dari tempatnya. Ia bisa melihat siluet seorang wanita yang duduk di kursi penumpang belakang, menatap keluar jendela dengan tenang. Entah kenapa, sosok itu mengingatkannya pada Arini. Kenangan-kenangan mulai menyerbunya. Kenangan akan ranjang yang hangat, pancuran air panas, makanan lezat yang disiapkan Arini, tawa mereka di awal pernikahan. Semua itu terasa seperti terjadi di kehidupan orang lain. Penyesalan yang sesungguhnya, yang dalam dan menyakitkan, akhirnya datang. Bukan penyesalan karena kehilangan kemewahan, tetapi penyesalan karena telah menghancurkan satu-satunya hal baik dalam hidupnya karena kebodohan dan kesombongannya. Ia mulai menangis tanpa suara, bahunya bergetar hebat. Air mata bercampur dengan air hujan yang menetes dari ujung kanopi. Di tengah bisingnya hujan dan deru lalu lintas, di emperan toko yang gelap, Bramantio Wicaksono akhirnya hancur lebur. Tidak ada lagi yang tersisa dari pria yang dulu ia kenal. Hanya cangkang kosong yang dipenuhi oleh penyesalan yang tak bertepi. 1,5 tahun telah berlalu. Waktu, bagi sebagian orang, adalah penyembuh. Bagi yang lain, ia adalah amplas kasar yang terus mengikis hingga tak ada yang tersisa. Bagi Arini Setianingrum, waktu adalah sekutu. Luka pengkhianatan itu telah mengering, meninggalkan bekas luka tipis yang tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Bekas luka itu menjadi pengingat, bukan akan rasa sakit, tetapi akan kekuatan yang ia temukan dalam dirinya sendiri. Proses perceraian berjalan cepat dan sesuai keinginannya, didukung oleh bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ia memberikan apa yang menjadi hak Bram menurut hukum, tidak lebih, tidak kurang. Selebihnya, ia memutus semua hubungan. Mahakarya Group, di bawah kepemimpinannya yang semakin fokus dan tajam, melesat lebih tinggi. Arini mengisi kekosongan posisi direktur pemasaran dengan seorang profesional wanita yang kompeten dan berintegritas. Sebuah keputusan yang disambut baik oleh pasar dan internal perusahaan. Ia membuktikan bahwa kerajaannya tidak bergantung pada satu orang pun selain dirinya sendiri. Ia bekerja keras, tetapi tidak lagi dengan kehampaan di hatinya. Ia menemukan kembali kegembiraan dalam membangun, dalam menciptakan, dalam memimpin. Ia lebih sering tersenyum, senyum tulus yang terpancar dari kedamaian batin. Ia tidak mencari pengganti Bram. Ia menemukan bahwa kebahagiaannya tidak memerlukan validasi dari orang lain. Ia utuh dengan sendirinya. Malam itu adalah malam penganugerahan, CEO paling berpengaruh tahun ini. Arini baru saja menerima penghargaannya, memberikan pidato yang menginspirasi tentang ketahanan dan inovasi. Kini,
Ia duduk dengan tenang di kursi penumpang belakang mobil sedan mewah terbarunya, yang melaju dengan senyap membelah jalanan utama ibu kota. Hujan gerimis baru saja reda, meninggalkan aspal yang basah dan memantulkan cahaya lampu kota seperti ribuan berlian yang pecah. Sopir pribadinya mengemudi dengan tenang, sementara alunan musik klasik yang lembut mengisi kabin mobil. Arini menatap keluar jendela, memikirkan rencana ekspansi perusahaan ke pasar Asia Tenggara tahun depan. Mobil berhenti di sebuah persimpangan besar yang ramai saat lampu lalu lintas berubah merah. Disinilah kehidupan Jakarta dalam segala kontrasnya terpampang nyata. Gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan menjadi latar bagi hiruk-pikuk jalanan di bawahnya. Di antara deretan mobil-mobil mewah, beberapa anak jalanan berlarian menawarkan tisu, dan di trotoar, para penyandang masalah sosial berkeliaran, mencoba peruntungan dengan menadahkan tangan. Seorang pria berjalan terseok-seok di antara mobil-mobil yang berhenti. Pakaiannya adalah kumpulan kain rombeng yang kotor dan basah. Rambutnya gimbal dan panjang, menyatu dengan janggut yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Kakinya telanjang, kapalan dan hitam karena kotoran jalanan. Ia berjalan dengan punggung yang bungkuk. Tatapan matanya kosong dan tertuju ke bawah. Ia mengetuk jendela sebuah mobil di lajur sebelah mobil Arini. Pengemudinya menggelengkan kepala dengan keras dan mengalihkan pandangan. Pria itu kemudian berbalik, dan langkahnya membawanya tepat ke sisi mobil Arini. Untuk sesaat, ia mengangkat kepalanya. Mungkin karena silau lampu dari mobil di belakangnya, mungkin karena kebetulan semata. Di bawah cahaya lampu jalan yang terang, matanya bertemu dengan mata Arini yang menatap dari balik kaca mobil yang sedikit gelap. Waktu seolah berhenti bagi Arini. Jantungnya tidak berdebar kencang, napasnya tidak tercekat. Reaksinya adalah sebuah keheningan yang dalam dan absolut. Wajah pria itu hancur oleh kerasnya kehidupan jalanan. Pipi tirus, kulit legam, bibir pecah-pecah. Tetapi matanya, Arini akan mengenali mata itu di mana saja. Mata yang dulu menatapnya dengan cinta di altar pernikahan. Mata yang sama yang menatapnya dengan penuh nafsu saat bersama Diana. Mata yang sama yang membentaknya dengan penuh kebencian di restoran itu. Itu Bramantio. Tidak ada keterkejutan di wajah Arini. Tidak ada rasa ngeri. Yang ada hanyalah sebuah pengakuan yang dingin dan faktual. Seperti seorang akuntan yang melihat baris terakhir dalam sebuah pembukuan yang telah ditutup. Ia melihat bukan lagi suaminya, bukan lagi direkturnya, bukan lagi musuhnya. Ia melihat sebuah konsekuensi. Hasil akhir dari serangkaian pilihan yang dibuat secara sadar. Sosok di luar jendelanya itu adalah hantu dari masa lalu. Sebuah bab yang telah selesai ia baca dan ia letakkan kembali di rak. Bram, di sisi lain, tampak membeku sesaat. Di tengah kabut kelaparan dan keputusasaannya, ia melihat sosok wanita di dalam mobil mewah itu. Wajah yang familiar. Wajah yang menghantui mimpi-mimpinya yang paling buruk sekalipun. Wajah istrinya. Atau mantan istrinya. Untuk sepersekian detik, sebuah kilatan pemahaman, dan rasa malu yang luar biasa, melintas di matanya yang kusam. Ia seperti tersengat listrik. Dengan gerakan cepat, ia membuang muka. Punggungnya semakin membungkuk seolah ingin bersembunyi di dalam dirinya sendiri. Ia berbalik dan berjalan terseok-seok menjauh. Kembali melebur ke dalam bayang-bayang kota. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil Arini meluncur maju dengan mulus, meninggalkan persimpangan itu di belakang. Arini tidak menoleh ke belakang melalui kaca spion. Ia mengalihkan pandangannya lurus ke depan, ke jalanan yang terbentang di hadapannya. Sopirnya, yang tidak menyadari drama tanpa suara yang baru saja terjadi, terus melaju dengan kecepatan konstan. Di persimpangan yang ramai itu, Bramantio tertinggal. Sebuah bayangan yang dilupakan, ditelan oleh suara klakson dan riuhnya malam. Takdirnya telah terpatri di aspal jalanan, sebuah akhir yang ia tulis sendiri, dimulai dengan satu bentakan di sebuah restoran sunyi, 1,5 tahun yang lalu. Pertunjukan telah benar-benar berakhir. 5 tahun setelah malam di persimpangan jalan itu. Total hampir 7 tahun sejak bentakan di restoran La Serre. Dunia telah banyak berubah. Mahakarya Group telah menjadi raksasa Asia Tenggara,
Dan nama Arini Setyaningrum kini bersanding dengan para taipan legendaris. Ia memimpin dengan tangan yang sama tegasnya, namun kini dengan kebijaksanaan dan ketenangan yang lebih dalam. Ia telah menjadi mentor bagi banyak pengusaha muda, ikon pemberdayaan wanita, dan seorang filantropis yang dihormati. Kisah pribadinya, tentang pengkhianatan dan kebangkitan, hanya menjadi bisik-bisik samar di masa lalu, sebuah legenda urban di kalangan elit bisnis yang ditutupi oleh kesuksesannya yang gemilang. Kisah ini bukan lagi tentang Arini. Ia telah melaju begitu jauh ke depan hingga masa lalunya tak lebih dari setitik debu di kaca spion. Kisah ini adalah tentang gema yang tersisa di jalanan. Rian adalah seorang jurnalis muda yang idealis, bekerja untuk sebuah majalah daring yang fokus pada kisah-kisah humanis. Ia sedang mengerjakan sebuah tulisan mendalam tentang wajah-wajah yang terlupakan di Jakarta. Selama beberapa minggu, ia membenamkan dirinya di sudut-sudut kota yang paling keras, mewawancarai para penghuni jalanan, mendengarkan kisah mereka tentang kehilangan, harapan, dan perjuangan untuk sekadar bertahan hidup satu hari lagi. Dalam perjalanannya, ia terus mendengar tentang satu sosok yang sama dari beberapa narasumber berbeda. Sosok yang mereka juluki Sang Direktur. "Oh, Bapak itu," kata seorang ibu pemilik warung kelontong yang telah berdagang di trotoar yang sama selama 20 tahun. Dia sudah di sekitar sini mungkin 6-7 tahun. Dia tidak pernah mengganggu. Hanya duduk di sana, menatap kosong. Orang-orang di sini memanggilnya Sang Direktur. "Kenapa dipanggil begitu, Bu?" tanya Rian sambil mencatat di buku kecilnya. Katanya, si ibu merendahkan suaranya. "Dulu sekali dia orang hebat, punya segalanya. Direktur perusahaan besar," katanya. Lalu ada masalah besar, sama istrinya yang lebih kaya raya. Terus dia jadi gila dan berakhir di jalanan. Itu hanya cerita dari mulut ke mulut. Entah benar atau tidak. Rian menemukan sosok itu sedang duduk di bawah sebuah jembatan layang, di antara tumpukan kardus yang menjadi tempat tinggalnya. Pria itu mungkin berusia akhir 40-an. Tetapi tampak jauh lebih tua. Rambut dan janggutnya yang memutih dan gimbal menyembunyikan sebagian besar wajahnya. Ia kurus kering, dan kulitnya yang terpanggang matahari penuh dengan bekas luka dan koreng. Tapi yang paling menarik perhatian Rian adalah matanya. Matanya tidak menatap apa-apa. Kosong, seolah jiwa di dalamnya telah lama pergi, meninggalkan cangkang kosong. Rian mencoba mendekat dengan hati-hati. "Selamat siang, Pak." Pria itu tidak merespons. Tidak ada kedipan. Tidak ada gerakan. Ia seperti patung yang lapuk. "Kami sering lihat dia menangis," kata seorang pengamen muda yang sedang beristirahat di dekat situ, ikut nimbrung dalam percakapan. Tapi tanpa suara. Hanya air matanya yang mengalir deras, biasanya kalau malam, sambil menatap gedung-gedung tinggi di seberang sana. Aneh. Rasa penasaran jurnalistik Rian tergelitik. Ini bukan sekadar kisah gelandangan biasa. Ada misteri di baliknya. Julukan, Sang Direktur, itu terus terngiang di benaknya. Kembali ke kantornya yang kecil, Rian mulai melakukan pekerjaan yang mustahil, mencari arsip berita digital dari sekitar 7 hingga 8 tahun yang lalu, mencari skandal apapun yang melibatkan seorang direktur dari perusahaan besar yang tiba-tiba menghilang. Ia menyisir ribuan artikel, kolom gosip bisnis, dan siaran pers lama. Setelah berhari-hari mencari tanpa hasil, ia akhirnya menemukan sebuah utas kecil. Sebuah artikel opini di blog bisnis yang sudah tidak aktif, tertanggal sekitar 7 tahun lalu. Judulnya, Ketika Etika Korporat Menjadi Drama Pribadi, Studi Kasus Mahakarya Group. Jantung Rian berdebar sedikit lebih cepat. Ia membaca artikel itu dengan saksama. Artikel itu mengisahkan rumor tentang pemecatan dramatis seorang direktur pemasaran bernama Bramantio Wicaksono oleh CEO Mahakarya Group, yang tak lain adalah istrinya sendiri, Arini Setyaningrum, di sebuah restoran mewah. Artikel itu bersifat spekulatif, tetapi menyebutkan nama dengan jelas. Dengan nama itu, pencarian Rian menjadi lebih mudah. Ia menemukan beberapa artikel lama lainnya. Profil Bramantio Wicaksono saat ia pertama kali diangkat menjadi direktur. Fotonya terpampang di sana. Seorang pria tampan berusia akhir 30-an,
dengan senyum percaya diri, tatapan mata yang tajam, dan setelan jas yang sempurna. Pria yang memancarkan karisma dan kesuksesan. Rian memperbesar foto di layar komputernya.